Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan di dalam segala hal. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur karena Engkau baik, kasih setiamu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya sampai saat ini kami dalam keadaan yang sehat diberkati Tuhan ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Allah yang akan menjadi petunjuk dalam hidup kami, agar supaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami, membuka akal pikiran kami, membuat kami mengerti, dan membuat kami sanggup menerapkan firman Allah di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mulai melakukan firman-Mu, hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, berbunyi demikian. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah doa klasik yang sering dipanjatkan oleh pemuda-pemudi tatkala mereka meminta jodoh. Tuhan, jika Ia memang jodohku, dekatkanlah kami. Namun kalau Dia bukan jodohku, jauhkanlah kami. Kondisi mendekat atau menjauh sepertinya dijadikan sebuah tanda untuk seseorang menganalisa siapa jodohnya dan yang bukan. Meminta tanda seperti demikian seakan-akan memperlihatkan kecenderungan ingin sesuatu yang instan dan enggan mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya sampai kehendak Tuhan dinyatakan kelak di dalam hidupnya. Orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus juga meminta tanda dari surga. Tujuan mereka tidak murni, melainkan mereka hanya ingin mencobainya. Tidak jarang mereka yang memiliki hati yang keras cenderung ingin hal-hal yang instan dan spektakuler, baru percaya bahwa Tuhan itu nyata, beserta dan memihak pada dirinya. Namun diminta tanda begitu rupanya membuat Yesus mengeluh dalam hati. Lalu dengan tegas Ia berkata bahwa tanda tidak akan diberikan kepada mereka. Setelah itu Yesus meninggalkan mereka, naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apakah kita sedang bergumul akan sesuatu dan berdoa meminta tanda dari Tuhan? Diberi tanda atau tidak sebenarnya itu bukan urusan kita. Justru ketika hidup kita seakan-akan terlihat berantakan dan tidak menentu, disitulah sebenarnya kita semua dilatih untuk percaya pada Tuhan. Mari terus berpengharapan pada Allah. Dia sangat mengasihi kita dan tahu kapan saat yang tepat dalam menjawab doa-doa kita. Meminta tanda bukanlah tidak diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita terjebak hanya menginginkan cara yang instan. Sebab sekalipun proses Tuhan itu membuat kita tidak nyaman, tetapi kelak ujungnya membahagiakan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajar kami agar supaya di dalam proses yang Engkau izinkan kami alami, kami tidak boleh cepat-cepat untuk meminta tanda kepadamu. Sebab tanda atau tidak mendapat tanda itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah kami harus terus sabar menjalani proses yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu, agar supaya kami terus kuat menjalani hidup ini, bergumul dengan setiap kehidupan kami masing-masing, agar supaya di dalam proses yang sudah Engkau izinkan, kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang, dan kami boleh terus bertahan mengagungkan Engkau, sebab kami percaya semua yang Engkau izinkan dalam hidup kami, itulah yang terbaik yang harus kami jalani. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni dosa kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.